Halo guys, apa kabar kalian semua? Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah film yang menurut saya pribadi, film ini sangatlah menarik dan seru. Ditambah lagi film ini diperankan oleh dua aktor kawakan yaitu Ryan Reynolds dan Samuel L. Jackson. Buat kalian penggemar film-film Marvel, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan mereka berdua. Dan kali ini saya sengaja membuat alur ceritanya menjadi selengkap mungkin agar kalian bisa benar-benar paham cerita film ini dari awal sampai akhir. Tanpa perlu banyak spoiler di awal, langsung saja persiapkan panca indera kalian dan kita langsung menuju alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria sedang menjalankan rutinitas paginya. Pria ini bernama Michael Bryce, seorang mantan agen CIA yang kini berprofesi sebagai seorang kepala agen perlindungan kelas AAA. Tentu saja predikat tersebut ia dapatkan karena berdasarkan kemampuannya yang memang sangatlah mumpuni dalam menjalankan misi-misinya yang belum pernah gagal. Setelah rapi dan mengenakan seluruh perlengkapannya, tak lupa pula memberikan kecupan pagi untuk sang kekasih, Bryce pun berangkat. Dan misi Bryce kali ini adalah mengawal seorang pengusaha senjata api asal Jepang yang bernama Mr. Kurosawa. Di perjalanan, Bryce tidaklah bekerja seorang diri. Dia dibantu oleh beberapa anggota timnya yang mengawasi dan mengamankan rute perjalanan agar tetap aman dan damai. Dan perjalanan pun sesuai yang diharapkan tanpa adanya gangguan. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah bandara yang mereka tuju. Bryce mempersilahkan Mr. Kurosawa untuk pergi menaiki pesawat pribadinya dan mereka berdua pun berpamitan. Bryce dan timnya terlihat lega karena misi yang menurut mereka membosankan itu kini telah selesai. Namun ketika Mr. Kurosawa baru saja menempelkan pantatnya di kursi pesawat, tiba-tiba... Dan inilah sang pengawal pembunuh bayaran. Dua tahun berlalu pasca tragedi Mr. Kurosawa yang menyebabkan Bryce harus kehilangan titel dan juga ditinggalkan kekasihnya. Kini Bryce mengalami beberapa perubahan besar. Mulai dari pakaian hingga kendaraan yang tidak sekeren dulu, wajahnya pun terlihat murung dan kurang bersemangat. Bahkan untuk ke toilet saja dia malas dan lebih memilih kencing ke dalam botol minuman bekas. Namun masih tetap dengan profesinya, kali ini Bryce bertugas mengawal seorang klien yang bernama Shepard. Tidak seperti dahulu yang sangat menjunjung tinggi kedisiplinan dan selalu tiba lebih awal, kali ini Bryce datang dengan terlambat, yang menyebabkan kliennya tersebut panik dan marah-marah. Tidak mau ambil pusing, Bryce pun meminta maaf atas keterlambatan dirinya. Walaupun sepanjang perjalanan Shepard panik dan terus mengoceh, tapi Bryce tetap tenang dan segera membawa kliennya itu keluar dari gedung dengan aman dan sentosa. Karena memang sebelumnya Bryce sudah mengamankan dan melumpuhkan beberapa orang yang hendak membunuh kliennya itu. Sesampainya di luar gedung, Bryce menghubungi tim pembersih TKP untuk membersihkan para penjahat tersebut. Dan ia pun memasuki mobil bersama kliennya untuk segera pergi meninggalkan gedung. Berpindah ke sebuah tempat di Den Haag, Belanda, tepatnya di sebuah pengadilan internasional yang tengah melakukan sidang besar terhadap mantan presiden Belarusia yang bernama Vladislav Dukovich atas tuduhan karena telah melakukan pembunuhan massal terhadap beberapa etnis di negaranya. Saksi yang dihadirkan adalah seorang profesor yang bernama Asimov. Asimov memberikan kesaksian bahwa dulu Dukovich pernah mendatangi dan mengintimidasi Asimov. Dikarenakan Asimov gencar menentang Dukovich melalui artikel-artikelnya di media. Bahkan Dukovich dengan bejat membunuh anak istrinya yang tak berdosa. Dan tak berhenti di situ, Asimov menambahkan bahwa Dukovich juga mengurungnya di dalam sebuah kamp penahanan selama 3 tahun. Sampai pada masa di mana Dukovich dilengsarkan. Like the monster he is. Namun sayangnya semua kesaksian Asimov yang hanya berupa pengakuan tanpa bukti yang lengkap seperti saksi mata ataupun sebuah video berhasil dipatahkan oleh pengacara Dukovich. Alhasil untuk saat ini Dukovich belum bisa dihukum atas kekejiannya itu. Sungguh hal yang sangat mengecewakan khususnya buat Asimov dan juga para massa yang menuntut keadilan. Long one of the world's most
brutal dictator. Lalu Shin berpindah ke markas internasional Interpol yang berada di kota Manchester, Inggris, di mana Interpol adalah sebuah instansi kepolisian internasional yang khusus menangani kasus-kasus kriminal tingkat internasional, yang salah satunya adalah kasus Dukovic ini. Terlihat seorang pria kulit hitam yang bernama Darius Kincaid, yang mana dia adalah seorang pembunuh bayaran profesional yang didakwa atas 24 kasus pembunuhan di 10 negara. Sungguh benar-benar penjahat kelas kakap ya guys. Mr. Kincaid is a contract killer facing 24 counts of murder in 10 countries. Dan diketahui Darius ini pernah berhubungan dengan Dukovic dan mempunyai bukti tentang kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan Dukovic. Oleh karena itu, Interpol menawarinya sebuah kesepakatan. Jika Darius berhasil memberikan sebuah kesaksian yang memberatkan Dukovic di pengadilan, maka sebagai imbalannya istri Darius yang bernama Sonia Kincaid akan dibebaskan dari penjara. Karena ini kasus yang sangatlah besar, pengacara Darius mengajukan kesepakatan tambahan yang bermaksud agar Darius juga mendapatkan keringanan hukuman. Namun belum selesai si pengacara berbicara, tanpa banyak berpikir lagi, Darius langsung saja menandatangani surat kesepakatan itu dan berkata, Sonia goes free. Lalu saat itu juga Darius langsung akan dikirim menuju Den Haag, tentunya dengan pengawalan super ketat sebagai bentuk keamanan agar Darius tidak melarikan diri, juga karena beberapa saksi sebelumnya selalu saja tewas terbunuh. Pengawalan ini dipimpin oleh seorang agen perempuan yang bernama Amelia Russell. Ya, dia adalah perempuan yang terlihat di scene awal tadi yang sekarang statusnya adalah mantan kekasih Bryce. Darius terlihat meremehkan dan mengolok-olok mereka, bahkan saat salah satu agen dengan gaya sok jagonya mencoba meyakinkan Darius, tiba-tiba Darius membenturkan kepalanya tepat di cucungik si agen tersebut. Dan dengan sombongnya Darius pun berkata, namun Darius memanglah tidak punya pilihan lain selain mengikuti semua aturan Interpol. Lalu mereka pun berangkat. Di tengah perjalanan, Darius yang sepertinya memang hobi mengejek orang terus saja mengoceh dan mengejek Agent Russell dan anak buahnya. Namun tiba-tiba mereka disergap oleh sekelompok orang-orang bersenjata lengkap yang sepertinya orang-orang tersebut adalah para tentara bayaran yang dibayar oleh Dukovic untuk menghabisi Darius. Dan aksi adu tembak pun terjadi. Sayangnya mereka kalah jumlah dan para anggota Interpol banyak yang mati, termasuk si babang sok jago tadi. Kini yang tersisa hanya Darius dan Agent Russell, dan ketika mereka berdua terdesak dan hampir saja tertangkap, tiba-tiba ya, Darius dengan skill pro playernya membantai satu persatu penjahat itu. Agent Russell tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan ikut membantai mereka. Namun sayang, Darius harus tertembak tepat di bagian lutut kakinya. Beruntungnya si penjahat hanya tersisa satu orang dan itu pun segera Darius bereskan. Melihat situasi yang sepi dan terlihat aman, Darius segera menggunakan kesempatannya untuk melarikan diri sebelum para musuh-musuhnya yang lain berdatangan. Dirasa Darius hendak kabur, Agent Russell segera menyusul dan menghentikan Darius. Namun Darius menjelaskan bahwa Interpol sudah disusupi oleh seorang pengkhianat. Mendengar ucapan Darius yang memang ada benarnya, ditambah lagi Russell tidak punya pilihan lain, mau tidak mau harus bekerja sama dengan Darius dan menyelamatkan Darius yang hampir saja tertembak. Mereka berdua pun segera pergi untuk bersembunyi di sebuah safe house, yaitu sebuah rumah yang memang hanya digunakan untuk mengamankan diri. Sesampainya di safe house, pihak Interpol terus menghubungi ponsel Agent Russell. Namun Darius yang mengetahui hal itu memperingatkan Russell agar jangan mengangkat telepon tersebut. Darius berkata bahwa saat ini yang diperlukan adalah peralatan medis untuk mengobati lukanya. Dan jika Russell ingin minta pertolongan dari seseorang, maka orang tersebut haruslah orang yang bukan dari Interpol. Dirasa ucapan Darius memang ada benarnya, lantas Agent Russell menelepon seseorang. Dan ternyata orang tersebut adalah Bryce sang mantan. Hello, Amelia. Jelas terlihat dari cara mereka berbicara satu sama lain, bisa disimpulkan hubungan mereka saat ini sangatlah buruk. Namun setelah beberapa saat adu bacot, dengan sedikit ancaman akhirnya Agent Russell bisa membuat Bryce kalah mental dan terpaksa mengalah menuruti kemauannya. Berpindah ke sebuah tempat penahanan sementara Interpol yang terletak di kota Amsterdam, Belanda. Terlihat beberapa opsir penjara mengantarkan mesin wartel menuju ruang tahanan. Dan di ruangan inilah istri Darius, Sonia Kincaid, ditahan. Nampak sekali dari gelagat dan perilakunya, Sonia ini bukanlah wanita pada umumnya yang lemah lembut dan selalu ingin dimanja.
melainkan seorang wanita barbar, strong, brutal, dan tentunya galak sekali. Sampai-sampai Opsir dan teman satu selnya saja terlihat takut kepada Sonia. Ternyata orang yang menelpon bukanlah si pengacara Sonia seperti yang dikatakan Opsir tadi, melainkan Darius sang suami. Saking galaknya Sonia, Darius yang seorang pembunuh kelas berat pun tak luput dari omelannya. Namun berkat omelannya tersebut, Darius bisa mengeluarkan sebutir peluru itu dari lututnya. Meskipun galak, Sonia tetaplah mencintai Darius. Dan ketika Darius menyanyikan sebuah lagu, Sonia pun terlihat luluh hatinya. Namun sayang jaringan telepon harus mati dan momen melepas rindu mereka pun harus berhenti sampai di sini. Di sisi lain, Michael terlihat bersiap-siap menemui Agent Russell. Tak lupa dia membawa perlengkapan senjata dan juga kotak medis yang diminta Russell. Lalu ia pun segera menuju safe house dan mengetuk pintu. Setibanya di dalam, ketegangan antara mereka berdua pun berlanjut. Michael bersikeras menuduh Amelia menjadi penyebab Mr. Kurosawa terbunuh. Agent Russell yang merasa sama sekali tidak punya kaitan dengan insiden Kurosawa tentu saja mengelak dan balik menyudutkan Michael dengan kata-katanya yang membuat Michael terdiam. Because you couldn't forgive me for something I didn't even do. Lalu Russell menunjuk ke sebuah kamar di mana Darius berada. Bryce yang tidak tahu pun pergi menuju kamar tersebut. Dan ketika mereka berhadapan di pintu kamar, tiba-tiba saja mereka saling menyerang satu sama lain. Sungguh pertarungan dengan skill yang seimbang. Namun karena lutut yang cedera, Darius yang sudah kehilangan banyak darah terpaksa harus bobo dulu untuk sementara. Usut punya usut, penyebab Michael sangat membenci Darius dikarenakan Darius sudah 28 kali melakukan percobaan pembunuhan terhadap Michael dan kliennya. Dan bisa kita pahami semua itu tak lain dikarenakan tuntutan profesi Darius. Namun Russell menjelaskan kepada Michael bahwa saat ini status Darius adalah saksi kunci untuk mengadili Dukovic. Sementara di Interpol ada pengkhianat dan dikarenakan hal itu tentu saja Russell tidak bisa meminta bantuan Interpol. Awalnya Michael tetap ngeyel dan tidak mau jika harus menjadi bodyguard Darius. Namun Russell menawarkan imbalan akan mencoba membantu Michael untuk mendapatkan kembali titel Triple A-nya yang hilang. Dan sebagai bonus Russell akan pergi dari kehidupan Michael. Tanpa bisa berkata apa-apa lagi, akhirnya Michael pun setuju. Dan Russell pun berlalu pergi dengan sorot mata yang penuh kekecewaan. Berpindah ke gedung pengadilan di Den Haag, Belanda. Ternyata si pengkhianat Interpol itu adalah orang ini. Orang yang bernama Jan Voucher ini mendatangi Dukovic untuk meminta imbalan atas bantuannya dalam memberikan informasi tentang Darius. Namun tanpa ia duga, tentu saja Dukovic tidak sebodoh itu. Sebelum Darius mati, Dukovic tak akan pernah memberikan imbalan kepada Voucher. Setelah kejadian itu, untuk mendapatkan info selanjutnya, Voucher menghubungi atasannya di markas Interpol. Sementara itu, semua kru disibukkan dengan mencari informasi dan melacak keberadaan Agent Russell dan Darius. Lalu salah satu tim berhasil melacak ponsel Russell dan mengetahui lokasi terakhirnya yaitu di South House. Gawatnya informasi itu pun didengar oleh Voucher, yang segera memberitahukannya kepada Dukovic. Dan tentu saja Dukovic langsung mengirimkan beberapa anak buah andalannya yang dipimpin oleh orang yang bernama Ivan. Sementara itu di safe house, Bryce dan Darius saling bully dan tetap bersikeras dengan idealismenya masing-masing. Mereka sama-sama merasa dirinya lebih baik dari yang lainnya. Lalu tiba-tiba saja telepon berdering. Mengetahui hal itu adalah pertanda akan kedatangan Interpol, mereka segera bersiap-siap untuk keluar dari tempat itu. Dan benar saja Interpol sudah sampai di tempat mereka. Kini yang mereka hadapi bukan hanya anak buah Dukovic, namun juga Interpol yang sudah masuk melewati jalur tangga bawah. Mereka berdua mencoba keluar melewati jalan lain yaitu menuju rooftop. Namun di pintu yang akan mereka lalui sudah nampak beberapa anak buah Dukovic. Bryce menyarankan agar melewati jalur lain, akan tetapi Darius malah langsung menyerang dan berhasil membunuh beberapa anak buah Dukovic. Lalu dengan bangganya Darius berunjuk gigi di hadapan Bryce. Well done. Guess what happens now? Dikarenakan kontak senjata terdengar sangat jelas, maka pihak Interpol pun jadi mengetahui posisi mereka berdua.
Dengan segera mereka pun menuju ke rooftop sambil menghabisi beberapa anak buah Dukovic yang menghadang mereka. Dan setibanya di rooftop, posisi mereka diketahui kembali oleh pihak Interpol. Tanpa basa-basi, Darius langsung terjun ke bawah, sementara Bryce turun melewati scaffolding. Sehingga saat Interpol sampai ke rooftop, Bryce dan Darius sudah tidak ada di situ. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Bryce dan Darius langsung tancap gas pergi dari tempat tersebut. Sementara itu, Agent Russell malah mendapatkan masalah. Ia diinterogasi oleh atasannya karena tidak mengikuti prosedur dan atas keterlibatan Bryce yang membantu Darius melarikan diri. Namun sebagai pembelaan diri, Russell menjelaskan bahwa saat ini Interpol telah disusupi dan dia lebih percaya terhadap Bryce. Tentu saja alasan itu tidak dibenarkan oleh atasan Russell. Akibatnya Russell diberikan dua pilihan, dipenjara atau dibebas tugaskan. Russell lebih memilih dibebas tugaskan alias mengundurkan diri dan pergi dari tempat itu. Lalu tiba-tiba Voucher menghampiri Russell dan berkata bahwa dia akan mencoba untuk membantu Russell agar tetap bisa mengawal kasus ini sampai ke Den Haag. Asalkan Russell jangan sumput salinung alias harus berterus terang dan tak ada lagi rahasia antara mereka berdua. Kembali ke tempat Darius dan Bryce, mereka memutuskan untuk mengganti mobil mereka dikarenakan menurut mereka mobil yang mereka kendarai sebelumnya itu sudah pasti diketahui dan terlacak oleh Interpol. Namun dalam hal membuka pintu mobil saja mereka harus berselisih. Bryce lebih suka cara yang rapi dan minim kerusakan, sementara Darius lebih suka langsung-langsung aja walaupun harus dengan cara agak sedikit kasar. So you're uninsurable, trust me. And you said was. I was. Di sisi lain, para petugas Interpol mendatangi Sonia. Mereka menanyakan tentang keberadaan Darius dengan alasan demi keamanan Darius. Hal itu tentu saja membuat Sonia tertawa dan berkata, "No one in this world can kill Darius Kincaid." Sonia juga berkata bahwa Darius itu ibaratkan kecoa yang jika kepalanya diinjek sampai hancur pun masih tetap sulit untuk mati. Dirasa mereka hanya buang-buang waktu saja, para petugas Interpol itu pun beranjak pergi. Namun sebelum mereka pergi, Sonia berpesan kepada mereka, Me cago en tu puta madre, motherfuckers, get out of my fucking cell. Kembali ke tempat Bryce dan Darius. Di tengah perjalanan, di sela-sela ejek-mengejek antara mereka berdua, tiba-tiba Darius meminta Bryce untuk berhenti karena ingin nyecer. Lalu Bryce menghentikan mobil dan Darius pun keluar mobil untuk menunaikan hajatnya itu. Tak disangka itu hanyalah akal-akalan Darius untuk mengelabui Bryce. Ketika Bryce keluar mobil untuk mencarinya, Darius masuk dan mencoba menyalakan mobil. Akan tetapi Bryce tidaklah sebodoh yang Darius pikir. Bryce sudah memperhitungkan semuanya. Lalu di tengah-tengah percekcokan mereka, tiba-tiba mereka ditembaki oleh 3 orang anak buah Dukovic, yang entah bagaimana mereka bisa tahu posisi Darius dan Bryce. Padahal jalur yang mereka berdua tempuh adalah jalur alternatif. Setelah ketiga orang itu berhasil mereka habisi, barulah mereka temukan penyebab posisi mereka terlacak, yaitu karena sebuah ponsel yang Darius ambil dari salah satu anak buah Dukovic yang Darius bunuh sebelumnya. Tentu saja hal itu semakin membuat Bryce muak kepada Darius. Ditambah lagi mobil yang mereka kendarai meledak. Bahkan saat hendak mengambil mobil anak buah Dukovic juga meledak. Terpaksa mereka berdua pun harus berjalan kaki. Dan kalian pasti sudah bisa menebak. Ya, sepanjang perjalanan yang dilakukan Darius hanyalah mengoceh dan membuat Bryce semakin kesal dengan ocehannya itu. Darius berkata bahwa terlihat jelas Bryce sangat tergila-gila kepada Russell. Dan Bryce melakukan semua ini untuk mendapatkan kembali Russell. Namun Bryce menyangkal hal tersebut dan berkata, That doesn't make me a shitty person. And Amelia has nothing, absolutely nothing to do with this. Lalu Darius menceritakan awal pertemuannya dengan Sonia. Ketika itu setelah selesai bertugas, Darius pergi ke sebuah bar dan mendapati Sonia sedang diperlakukan tidak sopan oleh seorang pengunjung bar. Dan Sonia menghajar si orang tersebut beserta teman-temannya seorang diri. Hal itu sungguh membuat Darius takjub dan jatuh cinta. Bahkan tanpa harus Darius bantu, Sonia mampu menghabisi orang-orang tersebut dengan botol yang sedang Darius pegang. Tell me how to win your heart. Slow dance all night. Lalu tak lama kemudian datanglah sebuah mobil yang tiba-tiba berhenti di depan mereka dan menawarkan tumpangan. Kebetulan sekali Bryce punya sebuah tempat yang pernah ia sewa di Amsterdam. Dan kebetulan pula Sonia ditahan di sana. Mereka berdua pun langsung menaiki mobil yang ternyata membawa rombongan biarawati tersebut.
Sementara itu, di sisi lain terlihat Ivan yang sedari tadi selalu membututi Darius dan Bryce. Menemukan bekas borgol Darius yang menandakan bahwa Ivan semakin dekat dengan mereka berdua. Dan sepertinya Ivan sudah bisa menebak kemana Darius dan Bryce akan pergi. Lalu Ivan melaporkan apa yang dia temukan itu kepada Dukovic. Nampaknya Ivan ini memang orang yang cukup kuat dan sangat diandalkan oleh Dukovic. Sehingga Dukovic nampak sangat yakin sampai-sampai ia berkata, jika Tuhan menginginkan Darius mati, maka Ivan pasti menemukannya. Sampailah sudah Darius dan Bryce di dermaga. Mereka berdua pun mengucapkan terima kasih atas tumpangan yang diberikan. Lalu tiba-tiba Bryce menyindir Darius dan mengatakan bahwa orang ini telah membunuh 150 orang. Darius menjawab dengan sebuah ungkapan, lebih jahat mana orang yang membunuh para penjahat atau orang yang melindungi para penjahat? Ketika di atas kapal, Bryce bertanya, apakah Darius meyakini bahwa pekerjaannya membunuh orang-orang jahat tersebut lantas menjadikan Darius orang baik? Lalu Darius bercerita tentang saat pertama kalinya Darius membunuh orang. Yaitu ketika dia masih di usia yang sangat muda, dia menyaksikan seseorang membunuh seorang pendeta dengan keji. Dan mayat pendeta itu diletakkan di altar agar para jemaahnya bisa menyaksikan mayat si pendeta tersebut. Dan brengseknya si pembunuh itu masih bisa berkeliaran bebas. Lantas saja hal itu membuat Darius geram dan memutuskan untuk menghukum si pembunuh tersebut dengan tangannya sendiri. Hal itu menurut Darius adalah sebuah kebaikan. Berbeda dengan Bryce yang berpandangan bahwa dia tidak berhak memutuskan orang lain untuk hidup ataupun mati. Yang Bryce lakukan hanya berusaha melindungi orang untuk tetap hidup. Singkat cerita, tibalah mereka berdua di safe house yang pernah Bryce sewa itu. Di dalam rumah itu, Bryce mempersiapkan segala sesuatu yang ia perlukan. Sementara Darius ingin pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan. Ketika Bryce telah selesai dari persiapannya, ia menelpon Russell yang sedang berada di pengadilan menunggu kedatangan mereka berdua. Bryce dengan polosnya bermaksud mengungkapkan perasaannya kepada Russell dan berkata bahwa sekarang Bryce telah memaafkannya. Hal itu justru malah membuat Russell marah dan memaki-maki Bryce seraya berkata, Yeah, putain de con! Lalu Bryce pergi ke kamar mandi untuk mengecek Darius. Namun ternyata Darius sudah pergi dari tempat itu. Bryce pun segera berlari untuk mencarinya. Sementara di luar sana nampak para petugas Interpol tengah berjaga-jaga dan bersiap untuk menangkap Darius. Begitu pula beberapa anak buah Dukovic sudah siap untuk menghabisi Darius jika sewaktu-waktu Darius terlihat oleh mereka. Di sisi lain, Darius dengan santainya berkeliaran di luar, membeli topi dan bunga yang akan ia persembahkan untuk istri tercintanya. Di mana hari ini tepat hari anniversary mereka berdua. Ternyata di balik profesinya yang tidak manusiawi itu, dalam hati Darius masih ada rasa cinta. Ya, cinta terhadap pasangan hidupnya. Terlihat Bryce mengawasi Darius dari kejauhan. Lalu Darius melanjutkan perjalanannya. Dan ternyata beberapa anak buah Dukovic mengikuti Darius. Namun menariknya satu persatu anak buah Dukovic dengan mudahnya Bryce singkirkan tanpa menyebabkan kegaduhan. Hingga sampailah Darius di sebuah bangunan yang menghadap rumah tahanan di mana Sonia dipenjara. Dan di bagian paling atas bangunan tersebut ada sebuah jam besar. Dan disitulah dengan penuh perasaan Darius meletakkan bunga tulip kesukaan istrinya itu beserta topi yang ia kenakan. Dan ketika jam besar itu berbunyi, Sonia dapat melihat bunga dan topi yang diletakkan Darius. Terlihat Sonia sangatlah tersentuh dan berkata, Ay, mi cucaracha. ketika Darius turun, tibalah Bryce yang sedari tadi membereskan orang-orang yang ingin menghabisi Darius. Bryce mengeluhkan tentang sikap Darius. Kok bisa-bisanya di saat seperti ini masih terfikirkan untuk mengantarkan bunga? Kenapa nggak nyuruh orang lain aja gitu? Lantas Darius menjawab, untuk berada sedekat ini dengan Sonia, ia membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan semua ini haruslah terlihat spesial. Darius juga berterima kasih atas bantuan Bryce dalam membereskan orang-orang Dukovic yang sedari tadi membututi Darius. Darius balik bertanya jika Bryce dan Russell masih bersama, apa yang akan Bryce lakukan untuk membahagiakan Russell. Bryce pun menjawab apapun akan ia lakukan. Karena dulu Bryce mencintai Russell, namun Russell malah mengkhianati Bryce. Darius melanjutkan nasihat cintanya, bahwa sebaiknya Bryce memaafkan Russell. Dan menurut Darius, Russell itu termasuk wanita spesial yang bisa tahan dengan karakter pria seperti Bryce yang terlalu banyak aturan. Maybe you ought to give her a pass on this.
Lalu Bryce mengatakan bahwa semua ini karena tragedi Kurosawa dan penyebab Kurosawa terbunuh dikarenakan Russell melaporkan Kurosawa. Sontak saja Darius tertawa terbahak-bahak. Darius menjelaskan bahwa Russell sama sekali tidak ada hubungannya dengan tragedi Kurosawa, melainkan Dariuslah yang membunuh Kurosawa. Seketika itu Bryce terdiam tanpa kata, menahan amarah yang tak dapat terbendung lagi dan... Lalu Bryce pergi meninggalkan Darius sambil mengumpat dan pergi ke sebuah bar pinggir jalan. Sementara Darius yang baru keluar dari tempat itu diketahui oleh Ivan dan anak buahnya. Lalu aksi tembak-menembak pun terjadi. Bryce yang mengetahui hal itu berusaha untuk tidak menghiraukannya. Di sisi lain, pihak Interpol yang mendengar suara tembakan segera menuju lokasi. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara Darius, Ivan beserta anak buahnya dan Interpol. Bryce yang mengetahui keadaan semakin kacau mau tidak mau harus membantu dan menyelamatkan Darius. Situasi pun kini semakin seru. Darius dengan skill pro playernya berhasil menghindari serangan-serangan dari anak buah Ivan. Bahkan berhasil menjatuhkan satu dari mereka. Sementara itu Interpol mencoba menjegal mobil yang dikendarai Ivan dan anak buahnya. Hingga mereka saling tembak-menembak. Di sisi lain, Bryce dengan menggunakan motornya berhasil menghalau dan menghabisi beberapa anak buah Ivan yang berada di dalam mobil. Lalu Darius mencoba kabur dengan menggunakan speedboat, diikuti Ivan yang terus menembaki Darius. Hingga tiba pada suatu momen di mana Darius sedang dibidik oleh anak buah Ivan yang menggunakan bazooka. Tiba-tiba Bryce datang dengan sepeda motornya, menerjang orang tersebut dan berhasil menggagalkan tembakannya. Akhirnya Darius pun selamat dan segera pergi. Namun sayang ketika lengah, Bryce harus tertangkap oleh Ivan dan dibawa ke sebuah bangunan kosong untuk dihabisi. Di tengah penyiksaan yang dilakukan oleh anak buah Ivan terhadap Bryce hingga membuat Bryce pingsan, tiba-tiba Darius datang menghabisi mereka semua dan segera pergi membawa Bryce dari tempat tersebut. Ketika Bryce terbangun dari pingsannya, Darius meminta maaf tentang kejadian yang menimpa Kurosawa dan menyebabkan Bryce harus kehilangan Russell dan juga gelar AAA-nya. Namun Bryce malah menyalahkan dirinya sendiri. Dan jelas terlihat di wajahnya bahwa ia sangat mencintai Russell, sehingga kehilangan Russell membuatnya sangat terpukul. Darius mencoba menghibur Bryce dan berkata bahwa memang terkadang hidup itu tidak selalu sesuai perhitungan dan harapan. Janganlah menyalahkan diri sendiri dan fokuslah dalam memperbaiki semuanya. Darius bertanya tentang awal mula Bryce bertemu Russell. Lalu Bryce pun sedikit bercerita bahwa waktu itu ia sedang menghadiri pemakaman kliennya yang meninggal karena serangan jantung. Kebetulan saat itu Russell sedang melakukan penyamaran. Ketika situasi mulai memanas, secara tidak sengaja Russell yang tersandung menimpa tubuh Bryce. Dan hal itu pun terjadi begitu saja. Di tengah asiknya mereka mengobrol, tanpa mereka berdua sadari, Ivan dan anak buahnya tengah mengawasi mereka. Dan seperti biasa, mereka pergi ke parkiran untuk mengganti mobil. Dan pastinya mereka lebih memilih mobil yang biasa-biasa saja agar tidak mencolok dan mudah berbaur. Lalu mereka pun segera meluncur. Akan tetapi tiba-tiba saja... Akhirnya Dariuslah yang mengemudi dan perjalanan pun berlanjut. Di tengah perjalanan, Bryce menghubungi Russell. Ia meminta maaf dan menjelaskan bahwa kali ini Bryce mengakui semua kekeliruannya. Sementara di belakang mereka berdua nampak Ivan dan anak buahnya sedang mengejar mereka. Dan ketika Bryce hendak mengungkapkan perasaannya kepada Russell, tiba-tiba... Itulah akibatnya jika Bryce melanggar prinsipnya sendiri dengan tidak memakai sabuk pengaman. Lalu tibalah Ivan dan anak buahnya dan menembaki mereka berdua. Akibatnya mereka berdua terpaksa berbencar untuk melarikan diri. Bryce melarikan diri ke stasiun kereta bawah tanah dan dikejar oleh Ivan beserta anak buahnya. Sementara Darius kabur menggunakan mobil. Dia ditembaki oleh beberapa mobil di belakangnya. Lucunya, telepon Bryce yang tertinggal di mobilnya masih tersambung dengan Russell. Saat Russell bertanya tentang keadaan Bryce, Darius menjawab dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Sekaligus menjelaskan tentang perasaan Bryce, bahwa sebenarnya Bryce sangat mencintai Russell. Namun situasi yang tidak mendukung, terpaksa telepon pun harus berakhir.
Kembali ke tempat Bryce yang mana anak buah Ivan sudah sangat dekat dengannya. Namun berkat kerumunan orang di stasiun, Bryce berhasil lolos, bahkan ia sempat membunuh salah satu dari anak buah Ivan. Begitupun Darius, walaupun dalam keadaan terjepit, Darius masih bisa menumbangkan satu persatu dari mereka. Hingga tiba pada momen paling epik, saat Darius dengan mobilnya yang sudah hancur melaju mundur menembaki para penjahat itu. Hingga mobil mereka semua memasuki jalur tol. Dan sebuah truk secara tidak sengaja menabrak mobil si penjahat itu hingga menyebabkan mobil si penjahat itu meledak. Alhasil Darius pun selamat. Sementara itu Bryce masih adu maraton dengan Ivan dan anak buahnya. Kali ini dia berlari ke sebuah restoran dan di restoran itu Bryce berhasil melumpuhkan 2 orang hingga yang tersisa hanyalah Ivan. Bryce terus berlari hingga masuklah ke sebuah toko perkakas. Dan disinilah Bryce terpojok dan mau tidak mau harus berduel dengan Ivan. Sialnya lagi si Ivan ini sangatlah kuat. Bahkan dengan luka yang lumayan banyak pun Ivan masih kokoh berdiri. Bryce yang tidak mau kalah menggunakan kecerdikannya untuk melawan Ivan. Dia berhasil menjerat leher Ivan dan beruntungnya di depannya terdapat sebuah pistol. Dan dengan pertolongan si penjaga toko akhirnya Bryce pun bisa beberapa kali menembak Ivan sampai dia tewas. Lalu datanglah Darius. Setelah mengucapkan terima kasih kepada si penjaga toko, Bryce pun segera pergi bersama Darius. Akhirnya mereka pun tiba di pengadilan. Dengan mobil yang hampir saja meledak, mereka dikepung oleh puluhan tentara dan setelah Bryce menjelaskan semua, para tentara itu segera membawa Darius dan Bryce menuju ruang sidang. Ketika sidang hendak ditutup karena waktu yang ditentukan sudah hampir habis, Darius dan Bryce pun datang tepat pada detik-detik terakhir. Alhasil sidang pun dilanjutkan. Amelia menyambut Bryce dengan senyuman manis di wajahnya. Lalu Darius pun mulai memberikan kesaksian, diawali dengan memperkenalkan nama dan latar belakangnya. Dan ternyata pendeta yang Darius ceritakan kepada Bryce itu adalah ayah kandungnya. Real name is Darius Evans. Dilanjutkan dengan menjelaskan awal mula Darius bertemu Dukovic. Bahwa saat itu Dukovic menawarkan sebuah pekerjaan kepada Darius untuk membunuh lawan politiknya. Namun Darius menolak karena Darius tidak mau membunuh orang yang tidak bersalah. Dan ketika Darius ditanya apakah punya bukti tentang kejahatan Dukovic, Darius pun memberikan alamat sebuah website yang ketika website itu dibuka, maka terpampanglah foto bukti-bukti pembantaian warga sipil yang dilakukan oleh Dukovic, yang membuat semua orang di ruangan itu terperangah. Dukovic yang menyadari dirinya sudah tidak bisa mengelak lagi memberikan kode kepada salah satu anak buahnya, pertanda bahwa rencana cadangan harus dilakukan. Di sisi lain nampak voucher yang mendapat SMS ancaman dari Dukovic segera pergi meninggalkan ruang sidang, disusul oleh Russell yang mulai curiga kepadanya. Dukovic sengaja meminta waktu kepada hakim untuk berbicara dan membuat situasi memanas untuk mengulur waktu agar anak buahnya bisa melakukan rencana cadangan. Dan benar saja sebuah truk yang berisikan beberapa bom aktif melaju ke arah pengadilan. Dan ketika truk itu menabrak barrier, truk itu pun meledak dengan ledakan yang lumayan besar. Yang tentu saja menyebabkan banyak orang di sekitar ledakan itu terluka, bahkan gedung pengadilan berantakan dan hampir saja hancur. Hal itu menjadi suatu keuntungan untuk Dukovic, dan dia mempunyai kesempatan untuk menembak Darius. Namun ketika Dukovic menembak, dengan cepat Bryce segera melompat memasang badannya untuk melindungi Darius. Akibatnya Bryce harus tertembak di bagian samping perutnya. Namun ketika Darius hendak menolong Bryce meminta Darius agar segera mengejar dan menangkap Dukovic. Darius pun menuruti permintaan Bryce, dan setelah mengambil pistol seorang tentara, dia pun segera bergegas dan pergi mengejar Dukovic. Di tempat lain yaitu di sebuah rumah sakit, pihak rumah sakit yang mengetahui kejadian itu dari televisi segera mengirimkan bantuan medis berupa sebuah helikopter untuk mengevakuasi para korban kritis. Yang justru hal itu sangat menguntungkan anak buah Dukovic, dan helikopter itu pun berhasil mereka bajak untuk menyelamatkan Dukovic. Kembali ke Darius yang tengah mengejar Dukovic. Ia dihadang oleh anak buah Dukovic dan mau tidak mau Darius harus bertarung dengan orang tersebut. Namun itu bukanlah hal sulit untuk Darius, dan tanpa perlu lama-lama Darius pun berhasil menghabisi orang tersebut. Kini Dukovic benar-benar dibuat terpojok oleh Darius. Ketika Darius hendak menangkapnya, tiba-tiba anak buah Dukovic menembaki Darius dari dalam helikopter. Di sisi lain, Russell ternyata sedang bertarung dengan Voucher, dan ketika dalam posisi tercekik, tiba-tiba dari belakang Bryce menembak Voucher. Russell pun berhasil melepaskan diri dan lalu menghajar Voucher.
Russell segera menghampiri Bryce yang tengah terluka, dan dengan senyum manisnya ia meminta Bryce menunggu sementara ia mencari bantuan. Kembali ke tempat Dukovic dan anak buahnya yang mengira Darius telah tewas. Ketika helikopter hendak turun, tiba-tiba helikopter itu pun jatuh dan hancur. Tibalah detik-detik di mana yang tersisa hanya Darius dan Dukovic. Diawali dengan tembakan di kaki, Darius mulai memojokkan Dukovic dan menyuruhnya untuk duduk di tepi gedung. Dukovic mulai mengejek Darius bahwa apapun yang Darius lakukan tidak akan merubah status dirinya sebagai seorang pembunuh, dan Darius tidak akan pernah dianggap sebagai pahlawan. Namun Darius malah tertawa dan berkata, When you shot my bodyguard. lalu Darius pun menendang Dukovic hingga terjatuh ke atas sebuah mobil dan tewas saat itu juga. Dan kematian Dukovic ini disaksikan oleh Profesor Asimov beserta massa lainnya. Kini tugas Darius, Bryce, dan juga Russell sudah mereka lakukan dengan tuntas. Bryce kembali mendapatkan simpati bahkan kecupan dari Russell. Begitupun Darius yang mendapatkan imbalan berupa kebebasan Sonia dari Interpol. Namun layaknya ucing jeung anjing, di saat seperti itu pun mereka tetap mengejek satu sama lain. Bryce berkata kepada Darius bahwa saat ini saat yang tepat untuk Darius kabur. Namun Darius menjawab bahwa ia akan tetap ikut prosedur Interpol dulu sampai Sonia dibebaskan. Dan jika Sonia sudah dibebaskan, barulah Darius akan kabur dari penjara. Perkataan Darius itu pun mendapatkan ejekan dari Bryce. Lalu layar pun menjadi hitam. Dan benar saja beberapa hari kemudian setelah Sonia dibebaskan, Darius melarikan diri dari penjara, yang tentu saja hal itu menjadi berita utama. Dan sekarang disinilah Darius sedang berdansa dengan Sonia di sebuah bar tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sejahat apapun seseorang, selama ada cinta di hatinya, pastilah orang tersebut masih mempunyai sisi baik dalam dirinya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, semoga keberkahan selalu menyertai kalian. Jangan lupa jika kalian suka dengan video dari channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Salam cinta dari saya, sekian dan wassalam.